yang Dr. Ahmad Didat gunakan untuk merujuk ke Nabi Muhammad, saya sudah tahu dan saya tidak pernah bantah itu. Itulah penafsiran kalian, nggak apa-apa, berhak atas itu. Ya benar, kalau menurut penafsiran kami ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita akui ya di Ulangan 18, data nomor 15, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari antara kamu, dari antara saudara-saudaramu katanya kan begitu. Nah, kita harus ingat di sini, kita tidak bisa melupakan bahwasanya Nabi Yakub, anak dari Nabi Abraham alaihissalam, memiliki saudara yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau merujuk kepada saudara-saudara ini dan saudara-saudara kamu sama seperti aku, kata Nabi Musa alaihissalam di Torah itu, berarti saudaranya dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail, Bang. Bukan. Pada zaman Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Arab sudah bangsa lain, bukan lagi saudara bagi mereka. Assalamualaikum, Bang. Oke, Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut saudara bagi mereka adalah keturunan dari apa? Silakan Bunda. Esau. Jadi sudah sangat jauh itu, Bang, kalau kita mengatakan bahwa Arab itu pada zaman itu disebut, bahkan tidak semua bangsa Arab. Hanya sebagian yang hanya Bani Ismail. Karena ketika Ismail dibawa Hagar pergi ke tanah Arab, sudah ada bangsa-bangsa Arab di sana. Sudah ada. Mesir pun sudah ada. Yordan pun sudah ada. Itu loh. Bahkan orang Irak sudah ada, itu Babilonia. Sudah ada bangsa Babilonia di sana. Persia sudah ada. Jadi tidak semua bangsa Arab itu keturunan dari Ismail. Tidak semua. Cuman menurut sejarah kalian, Nabi Muhammad adalah berasal dari keturunan Ismail. Itu saya akui itu. Karena ada dibuat tafsir silahnya. Itu. Saya kalau ada faktanya saya akui. Biar ditanggapin ya sama Bang Juma. Bang, ternyata Bang Kalingga ini seorang pendeta, Bang. Lanjut, Bang. Iya. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah yang mengambil kerajaan itu Roma atau bangsa Arab? Itu aja, dua pilihan itu. Yang mana yang betul, yang melanjutkan ajaran para nabi? Apakah Vatikan atau Arab Saudi? Itu aja poinnya. Nah, adakah kemudian Arab Saudi ini atau dalam hal ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ismail, yang kemudian menyelewengkan kemudian ajaran Abraham, Ishak dan Yakub? Ada. Tapi kalau Vatikan, Tuhannya Ibrahim, Abraham dalam hal ini itu diganti dengan seonggok bayi bernama Yesus. Tapi Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Iya, silakan. Itu tafsiran itu saya sudah sering dengar dari kalian bahwa memang seperti itu. Pilihannya hanya ke bangsa Arab atau ke bangsa Roma, yang dalam hal ini Vatikan ataupun Roma Katolik pada zaman dulu. Boleh jadi seperti itu tafsiran kalian. Kalau tafsiran saya akui, karena itu pasti sudah ada dasar-dasar ilmiahnya. Akan tetapi di dalam kekristenan tidak ke bangsa yang disebut di situ. Bangsa lain itu adalah goyim. Goyim itu bangsa di luar, semua bangsa di luar bangsa Israel. Itu yang sekarang dalam penafsiran kita. Jadi siapa aja boleh masuk di dalam yang disebut bangsa lain itu. Baik orang Arab, orang Syria, orang Indonesia, orang Makassar, orang Batak, semua masuk di situ yang disebut bangsa lain itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang tertulis, kan tidak bisa seenak perut kita untuk memaknai itu. Yesaya 42 nomor 11, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu adalah anak kedua daripada Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung, dan seterusnya. Ini digenapi oleh siapa ini? Bani Edom atau Bani Ismail? Sudah disebut pun namanya di situ, Bani Kedar. Berarti keturunan Kedar. Nah, siapa keturunan Kedar yang kemudian tadinya bukit batu, tadinya puncak gunung-gunung, sekarang dipenuhi dengan suara-suara pekikan baru, dengan sorai-sorai kepada Tuhan? Itu siapa? Orang Romawi rupanya, orang Vatikan rupanya. Kan itu keturunan Ismail. Dan sampai hari ini
Sore-sore mereka, baik kota-kota maupun desa-desa, pelosok-pelosok gurun yang ada di sana pada waktu itu, lembah yang ada pada saat itu, lereng-lereng gunung dan seterusnya, dipenuhi keturunan Kedar dan sampai hari ini. Karena ini adalah sesuatu yang dinubuatkan. Baiklah padang gurun, berarti Arab kan padang gurun, menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Siapa Kedar ini? Keturunannya siapa? Nabi Ismail. Nah sekarang apa yang mereka lakukan di sana? Menyaringkan nama suara dengan memanggil Yesus Tuhan atau memanggil Allah sebagai Tuhan? Meneriakkan kemudian keturunan Kedar ini dengan Yesus, 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 atau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad? Itu dulu poinnya, tolak ukurnya itu di situ. Baik. Boleh, Silakan. Silakan. Jadi harus kita lihat, kan itu mengenai tongkat kerajaan yang tadi. Tongkat kerajaan itu adalah pilihan Allah terhadap 12 Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Nah, sebagai bangsa pilihan diakui mereka itu pada zaman Perjanjian Baru, lama ketika mereka keluar dari Mesir diberikan Torah. Oke, bolehlah dulu saya ikuti alur pemikiran Abang, bahwa itu akan diambil kemudian diberikan kepada saudara mereka. Oke, kita anggap dulu betul Bani Kedar adalah saudara mereka, yaitu anak dari keturunan dari Nabi Ismail yang berdomisili di sekitaran gurun Arab. Oke, saya akui, boleh. Akan tetapi begini, yang diambil itulah kerajaan dari bangsa diberikan kepada bangsa. Oke, dalam pemahaman Abang. Sementara Nabi Muhammad bukan diutus untuk bangsa Arab, tetapi diutus untuk bangsa-bangsa. Rahmatan lil alamin, itu Quran. Jadi tidak tepat juga, Bang. Jadi tidak tepat juga nanti penerapannya ke situ. Kalau Abang bilang itu bangsa Arab atau Bani Kedar saja, sedangkan Abang sendiri yang sangat menghormati Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah Bani Kedar. Orang Indonesia berapa persen sih Bani Kedar? Yang dari 87% muslim ini paling ada 9% Bani Kedar di sini. Jadi tidak tepat juga nanti nubuat itu ke situ. Kalau logika Abang yang kita gunakan, maka Islam tidak boleh keluar dari bangsa Arab, dari Bani Kedar, karena mereka lah bangsa yang terpilih. Apa begitu pemahaman kalian? Kan tidak juga. Rahmatan lil alamin kok, Rabbal alamin kok, bukan Rabbal al-Arab. Itu loh. Jadi gini, Bang, kalau kita berbicara mengenai nubuah, artinya itu kan berbicara mengenai ramalan. Ramalan ini kan penglihatan. Penglihatan ini kan tentu sumbernya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jelas di dalam Yesaya yang saya bawa terkait dengan Kedar tadi, itu kalau saudara baca dari data nomor 1 sampai terakhir data nomor 25, itu semua tergenapi oleh Nabi Muhammad. Terkait dengan Bani Kedar, kan itu tujuannya kemudian bagaimana seruan yang datang itu menyeluruh kepada seluruh bangsa-bangsa. Kita lihat dari nomor 1-nya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini siapa oknumnya ini? Beginilah firman Elohim, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya dengan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Siapa ini oknumnya? Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh dengan segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sora. Lalu kemudian ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta, orang-orang jahiliyah di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan dan tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Pasti aku laksanakan. Ini digenapi di mana? Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang. Dan mendapat malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patungan Tuhan, kamu Tuhan kami. Ini siapa yang menggenapi semua? Islam yang datang kemudian memekikkan kepada penyembah-penyembah patung pahatan yang berpaling, dan mereka akan mendapatkan malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan. Ini siapa? Agama mana ini kemudian yang dipermalukan oleh Islam? Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain hambaku itu? Ummi. Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hambaku? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah, bangsa yang dirampok. Mereka semua terjebak dalam kerongkongan geronggang yang disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan menjadi rampasan. Dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan untuk mendengarkan untuk masa yang kemudian? Siapakah yang mau menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Orang yang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia akan menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya. Dan peperangan yang hebat. Dan menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsapinya. Dan yang membakar dia tetapi tidak memperhatikan. Ini siapa yang menggenapi ini semua? Siapa yang sama seperti Musa yang melakukan peperangan demi amarah Tuhan terhadap hukum-hukum jahiliyah? Ini siapa pelakunya? Yang membakar hukum-hukum lain yang juga tertulis dalam Ulangan 33 nomor 2 itu siapa yang membawa 10.000 pasukan? Orang suci, orang yang bersunat, orang yang menjaga dirinya dengan mentahirkan diri dengan wudhu. Itu siapa mereka? Siapa oknum ini yang menegakkan hukum-hukum di atas bangsa-bangsa? Siapa? Tidak bisa. Bagaimanapun juga tolak ukurnya kemudian apa yang Al-Quran uraikan. Dan kalau itu tidak kurang, bagi saudara-saudara Kristen, baca kitab yang Anda genggam. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Apakah itu cocok untuk orang Israel? Apakah itu cocok untuk Yesus? Tak bisa. Harus ada oknum yang menggenapi itu. Dan hukum-hukumnya jelas di sana. Membakar amarah Tuhan, peperangan yang hebat, menghanguskan, dan seterusnya. Ini harus dilakukan demi apa? Demi untuk menegakkan hukum Tuhan. Nabi Musa gagal. Daud gagal. Yesus gagal. Maka Tuhan mendatangkan kemudian hambanya yang kepadanya Tuhan berkenan memberikan rohnya. Supaya hambanya itu kemudian menegakkan hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Rahmatan lil alamin. Ada yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Sedangkan Kristen datang, mohon maaf, Kristen datang membawa hukum Paulus. Bukan hukum Tuhan yang dibawa. Menyembah Yesus itu hukum Paulus. Ibadah minggu itu hukum Paulus. Makan babi hukum Paulus.
tidak bersunat itu hukum Paulus. Sementara yang mau ditegakkan ini adalah hukum-hukum Tuhan. Ini jelas ini. Hanya agama Islam. Terus yang terakhir sebelum Anda tanggapi. Di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Di mana agama pemberkatan Abraham itu? Karena di sana dikatakan bahwa olehmu seluruh dunia akan diberkati. Coba bayangkan itu. Ini dianut dan diajarkan oleh agama mana? Sementara kalau Kristen ditanya, sibuk dengan mengutuk Abraham. Siapa Ismail? Oh, itu anak zina. Siapa Ismail? Itu anak haram. Kalau anaknya haram berarti bapaknya haram. Kalau anaknya anak zina berarti bapaknya berzina. Dengan mengatakan Ismail anak budak, dengan mengatakan Ismail anak haram, anak zina, itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Lalu siapa yang dikutuk? Lalu siapa yang melakukan pemberkatan? Allahumma salli ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Bahkan kepada seluruh keturunannya termasuk Yesus diberkati oleh Islam. Lah kalau Kristen, Yesusnya dikutuk, Tauratnya dikutuk, sunatnya dikutuk, korban hewannya dikutuk, semua dikutuk dalam ajaran Kristen terhadap ajaran para nabi. Lalu Kristen